belajar untuk memaksimalkan. Oke, menurut kau gimana yang keempat ini memaksimalkan kelebihan dan potensi? Jadi kadang ketika kita melakukan sesuatu, kita merasa bahwa ya kita sudah berikan segala sesuatu yang terbaik dari yang kita, kekuatan yang paling maksimal yang kita punya. Tapi tanpa kita sadari ketika proses itu datang, ada sesuatu yang Tuhan tarik dari hidup kita. Tuhan bilang kamu punya potensi yang lebih, kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih. Jadi kadang kalanya proses itu buat orang itu bisa tahu, ternyata kita punya potensi yang jauh lebih besar daripada apa yang hari ini kita pikirkan dalam dirinya kita gitu. Ya hari ini ya belajar jadi orang yang hari ini ya enggak jadi orang yang berdiam, tapi munculkan potensi-potensi yang ada gitu ya. Jadi kadang kita merasa ya kita nggak bisa, tapi tanpa kita sadari kalau kita nggak mencoba, bagaimana kita bisa tahu kalau kita punya skill atau potensi itu bahkan lebih besar dari apa yang kita bayar. Oke, teman-teman, guys. Jadi ini yang terakhir, yang kelima, teman-teman. Oke. Kemudian yang kelima di sini, selalu berpikir positif pada situasi terburuk sekalipun. Di sini pun untuk sekarang mungkin tahun 2020 banyak yang terjadi di Indonesia, tapi hari ini Tuhan pun ajarkan kita itu selalu berpikir positif apa yang hari ini terjadi sama keluarga kita mungkin, sama hidupnya kita mungkin. Tapi hari ini kita pun juga belajar secara pribadi, kita belajar untuk berpikir positif apa yang hari ini terjadi dalam hidupnya kita. Oke, kalau menurut Kak yang kelima ini bagaimana? Selalu berpikir positif pada situasi terburuk sekalipun. Ya, jadi sebelum lanjut, Des ingin cerita sebuah ilustrasi seperti ini. Des pernah baca sebuah cerita begitu. Jadi ada seorang petani. Jadi suatu waktu dia punya satu kuda terbaik. Iya. Jadi tiba-tiba ada yang menawarkan untuk membeli kudanya. Tapi dia menolak untuk menjual kuda, guys. Jadi ini cerita ya. Jadi ada satu orang maksudnya ingin beli kudanya, tapi dia nggak mau. Terus akhirnya tetangga-tetangganya yang di sekelilingnya bilang, kok kenapa nggak mau, padahal sudah dibayar mahal, begini ya sudah. Keesokan harinya kudanya itu hilang. Dan dia tiba-tiba datanglah tetangga-tetangganya dan menyindir dia, seandainya kemarin itu kamu jual kudamu, paling hari ini kamu tidak akan mengalami kesialan. Dia merasa dia tetap diam, dia tetap berpikir positif. Keesokan harinya tiba-tiba kudanya kembali dan membawa 4 ekor kuda. Dia membawa 4 ekor kuda liar gitu ya. Terus tiba-tiba tetangganya datang lagi, sangat beruntung kamu karena kudamu yang satu itu bisa membawa 4 kuda liar yang lain. Ya, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba anak petani ini sedang melatih 4 kuda liar yang ada. Sementara dilatih, tiba-tiba anaknya terjatuh dan kakinya patah. Gitu. Sampai orang-orang pun datang, dia kena lagi sindiran gitu. Akhirnya kuda yang dibawa itu malah membuat malapetaka dalam hidup anakmu. Anakmu tidak bisa berjalan karena kakinya patah ini. Tapi dia tetap diam. Dia hari ini menjadi orang yang diam dan dia belajar untuk berpikir positif. Keesokan harinya tanpa disangka-sangka terjadilah perang. Terjadilah perang dan di sana dituntut semua anak-anak muda yang ada di desa itu harus ikut berperang. Dan karena anak petani ini dengan kondisi kakinya yang tidak bisa jalan, akhirnya dia tidak ikut perang. Dan semua anak-anak tetangga-tetangga yang lain itu sekelilingnya di satu desa itu yang masih muda, mereka semua harus ikut perang. Sampai suatu ketika jadi
setiap pemuda yang ikut perang itu gugur dalam medan pertempuran. Wow. Sampai datanglah tetangga-tetangganya yang lain dan datang kepada petani tersebut terus bilang, sangat beruntung nasibmu karena seandainya anakmu tidak mengalami hal itu mungkin anakmu juga telah mati di medan pertempuran. Dan detik itu pun dia mulai dia langsung mengeluarkan suara seperti ini. Dia langsung katakan seperti ini, apa yang menurut kita baik hari ini belum tentu baik di hari esok. Jadi hari ini apa yang hari ini dialami, belajarlah berpikir positif. Jadi karena Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Bahkan di setiap situasi tersulit menurut manusia, mungkin itu adalah caranya Tuhan untuk menghentikan kita mengalami kesulitan yang jauh lebih besar di depan sana. Jadi kayak itu membuat dia sudah wow, ya mungkin sesuatu kemalangan menurut kita, tetapi Tuhan bilang itu adalah cara terbaik untuk membuat kita itu tidak mengalami kemalangan yang jauh lebih besar. Kehilangan itu adalah hal yang paling terburuk dalam hidup manusia, tapi kalau hanya masalah harta atau apa itu mungkin bisa dicari kembali, tapi kalau kayak sosok seorang yang berharga itu kayak wow, tidak bisa gitu lah. Jadi kayak ya Tuhan tahu yang terbaik itu apa. Bahkan apa yang paling kita butuhkan, apa yang hari ini kita minta ke Tuhan, Tuhan bilang ya Tuhan kasih sesuai kebutuhannya kita, bukan keinginannya kita. Jadi berpikir positif di balik kejadian-kejadian yang ada. Karena intinya pengalaman kayak kejadian hari ini mungkin ya situasi ini kayak membuat kita dilema, tapi membuat kita merasa terpuruk, tapi Tuhan bilang ini cara terbaik untuk kita bisa melangkah ke depan dengan tidak mengalami hal terburuk, jauh lebih buruk dari apa yang kita alami hari ini. Amin. Oke, thank you Kak. Thank you. Kak. Jadi buat teman-teman di sini orang belajar sama-sama dari 5 prinsip hidup sederhana. Kiranya apa yang Kak Des bagikan, apa yang terang dengar sama-sama bisa terang hidup sama-sama. Dan juga buat teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa apakah tuh like and subscribe. Oke, jadi buat teman-teman terima kasih sudah menonton video ini. Dadah. God bless you. Siapa dah?